Kemudian masyarakat kan selalu bertanya, kebakaran yang kita saksikan meluas tahun ini, kalau kemudian kita tuduhkan kepada El Nino, itu sepenuhnya benar atau tidak, Prof? Itu salah besar. Oh, salah besar? Salah besar. Oke. Jadi selalu ada yang membakar pasti? Iya, jadi kehadiran El Nino itu adalah untuk mempercepat proses pengeringan, sehingga ketika kebakaran terjadi, dia makin cepat menjalar. Oke. Di dalamnya itu banyak gas beracun. Lebih dari 118.000 titik panas terdeteksi di Indonesia selama Januari hingga Juni 2026. Api bahkan mendekat ke kawasan pemukiman warga dan juga kawasan habitat orang utan. Apakah pemerintah masih mampu mengatasi kebakaran ini? Kita akan berbincang langsung dengan Guru Besar IPB yang juga pakar forensik kebakaran hutan dan lahan, Profesor Bambang Hero Saharjo, yang kemarin turun langsung ke lokasi kebakaran bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di Kabupaten Kampar Riau. Selamat malam, Prof. Bambang. Malam. Terima kasih sudah hadir di Kasih Paham. Prof, kemarin ikut dengan Menteri Lingkungan Hidup. Betul. Ke Riau. Apa catatan Profesor kemarin di sana? Jadi yang pertama itu kebetulan saya diundang oleh Pak Kapolda, Irjen Pol Heriawan, kemudian juga beliau bilang, Bambang nanti kita ajak Pak Menteri ya ke lapangan seperti itu. Oh, jadi yang mengajak Pak Kapolda sebenarnya? Kapolda, mungkin mereka sudah ada jadwal, saya soal seperti itu. Okay. Nah, kemudian kita ke lapangan, dan sebelum sampai tempat kita akan bicara itu, beliau memperlihatkan bahwa sedang banyak asap di areal bekas kebakaran seputaran Riau, Pekanbaru gitu. Dan kemudian kami turun di sekolah polisi negara punya Polda Riau. Nah, kebetulan sekali Polda Riau itu punya dashboard yang memonitor kondisi kebakaran di wilayah Provinsi Riau. Jadi dari situ diperlihatkan juga bagaimana mereka menganalisis berdasarkan data dan fakta seperti itu, termasuk juga memprediksi asap yang ada di Riau itu datang dari mana. Oke. Nah, dari situ kelihatan bahwa memang di Riau itu hanya satu lokasi saja yang paling banyak hotspotnya, itu sekitar Pelalawan, dan berdasarkan analisis kemudian ada HLIT-nya juga tampak bahwa asap yang ada di di Riau itu ternyata sebagian juga itu datang dari Jambi. Oh, datang dari Jambi. Dari Jambi, kelihatan di proses itu sepertinya. Jadi Pak Menteri juga paham bahwa informasi itu juga kan mestinya juga menjadi perhatian publik juga, ya, karena dampak asap yang muncul nanti akibat dari adanya kebakaran itu. Okay. Apakah itu dampaknya nanti ke delay pesawat dan sebagainya, kemudian juga dampak kepada lingkungan dan sebagainya. Nah, setelah itu kami bertiga juga datang ke suatu lokasi di mana pemadaman kebakaran sedang dilaksanakan. Dan itu semua gambut. Semua gambut. Semua gambut semua. Oke. Kalau waktu Prof datang, itu asapnya terasanya seperti apa? Bisa diceritakan tidak, Prof? Jadi beda. Jadi ketika sekitar 3 minggu lalu, ketika saya mendarat di Pontianak, begitu masih di pesawat pun asapnya itu sudah nyengit. Oh, masih di pesawat, masih di atas atau sudah mendarat? Sudah pas landing. Pas landing udah itu langsung kerasa. Oh, Malam juga seperti itu. Kemudian juga ketika sarapan pagi itu juga sudah mulai terasa. Gitu. Nah, di sana juga seperti itu. Tapi volumenya dan sebagainya masih belum over dari standar lah seperti itu. Jadi kita masih bisa merasakan lah udara segar dan sebagainya, ya, tidak dibungkus sebagian besar oleh asap dari gambut itu. Oke, jadi Kalimantan lebih parah daripada di Riau. Iya, betul seperti itu. Oke. Dan pada waktu itu, ketika meninjau titik-titik itu, Prof, itu masih ada api atau memang sebenarnya api tidak terlihat di atas tapi asap terus keluar? Nah, gini, dan menarik. Jadi yang namanya gambut itu, dia karena dia berada di wilayah yang didominasi oleh biomasa yang disebut dengan gambut quote and quote itu, dan diliputi oleh air. Jadi beberapa masih air, jadi yang keluar itu asap putih. Nah, orang menduga bahwa
itu mungkin orang sedang bakar apa begitu ya. Iya. Nah, padahal sebetulnya itulah karakter dari gambut. Apinya itu masih ada. Api masih ada di bawah ya berarti. Masih ada. Jadi selama masih ada asap berarti masih ada api di bawah. Masih peluang itu ada. Cuma hati-hati juga untuk yang gambut ini. Karena apa? Karena si api itu bisa bertahan di bawah permukaan itu. Jadi kalau kita berapa lama Prof bisa bertahan? Selama dia tidak diganggu ya. Diganggu itu artinya tidak dihalangi prosesnya itu. Misalnya oleh hujan dia bisa bertahan. Mungkin sekitar 2-3 hari bisa bertahan. Pada beberapa wilayah masih ada. Kenapa? Karena kekeringan yang muncul itu membuat dia bisa bertahan. Jadi bertahannya itu karena apa? Karena di bawah itu ada beberapa sisa bahan bakar, bukan oksigen ya, bukan solar dan sebagainya, tapi kayu yang busuk. Nah itu bertahan di situ dia. Nah ini kami lihat di beberapa lokasi, termasuk tahun lalu ketika saya ke Bengkalis, dia masih mengendap di situ dan kemudian kena angin, mulai dia bakar lagi. Seperti itu. Angin itu kemudian seperti mengipasi. Ya, karena kan dalam proses yang disebut dengan segitiga api ada 3 aktor di situ. Ya. Ada bahan bakar itu kan serasa, daun kering, dan sebagainya. Kemudian ada oksigen supply dan kemudian satu lagi adalah sumber penyurutnya. Seperti itu. Nah, Kalau kemudian ini masih segmen awal nih Prof, tapi kemudian masyarakat kan selalu bertanya, kebakaran yang kita saksikan meluas tahun ini, kalau kemudian kita tuduhkan kepada El Nino, itu sepenuhnya benar atau tidak Prof? Itu salah besar. Oh salah besar? Salah besar. Jadi selalu ada yang membakar pasti? Iya, jadi kehadiran El Nino itu adalah untuk mempercepat proses pengeringan, sehingga ketika kebakaran terjadi dia makin cepat menjalar. Jadi kalau hari biasa tidak ada El Nino, itu biasanya pagi itu ya dengan relative humidity yang agak tinggi sekitar 90-an itu dan juga suhu, dia butuh waktu untuk mengeluarkan air yang ada di dalam serasah dan sebagainya. Itu harus dipaksa keluar. Itu sekitar 100 derajat Celcius. Nanti siang pukul sekian, sekitar 200-an derajat Celcius keluar nitrogen atau dan sebagainya. Nah, tentu saja itu butuh pemicu untuk dia terbakar, itu api. Nah, kalau di kondisi seperti sekarang, proses pengeringan itu makin cepat. Cepatnya itu berapa lama, Prof? Cepatnya itu tidak bisa dengan kuantifikasi dengan waktu. Jadi prosesnya itu sendiri. Proses dia membakarnya. Iya, mengering itu, begitu. Misalnya seperti kita misalnya gini, masak air lah seperti itu. Nah, dalam proses pembakaran disebut dengan combustion, air yang di dalam wadah itu dipaksa untuk mengeluarkan uap airnya. Nah, jadi katakan itu bisa terjadi hanya 100 derajat Celcius. Nah, kalau yang menonton Nusantara TV tahu ya bahwa yang kita gunakan dispenser itu airnya tidak 100 derajat Celcius. Iya. Nah, kurang dari itu. Bukan air mendidih ya. Bukan air mendidih. Kalau ini keluar gitu ya. Nah, makin dia keluar itu dan dia tidak digunakan, maka permukaan air akan turun. Turun, mengering, panasnya pindah nanti ke situ. Oh, naik ke atas. Dalam proses itu. Nah, nanti mulailah membakar di serasahnya itu. Jadi sekitar 200 derajat Celcius, 250, keluarlah gas yang sudah terbakar. Nah, karena sudah ada pemicu apinya itu, maka ini akan terbakar. Nah, El Nino itu memfasilitasi proses itu. Jadi misalnya kalau di depannya itu bahan bakar yang mudah terbakar itu, yang tadinya masih lembab dengan itu kering itu. Nah, jadi api lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi, lebih menggila lagi. Ditambah lagi kemudian pada musim El Nino seperti ini disertai dengan kekeringan, itu tinggi muka airnya turun. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika akan dilakukan pemadaman yang tadinya mungkin di lapangan itu ya, kalau kita pakai sumur bor, mungkin 10-20 meter sudah dapat air. Ini tidak, bisa 40 meter. Nah, bisa jadi juga tidak ada airnya lagi. Jadi bahannya sendiri mudah terbakar, yang untuk memadamkannya tidak ada. Itulah masalahnya. Itulah kalau kita bermain dengan gambut. Ada juga yang bilang kalau pakai ini aja, pakai heli, gitu kan ya, pakai hujan buatan atau apa. Kalau awan hujannya ada, tidak masalah. Itu kalau tidak, susah penegusannya. Belum lagi nanti kalau sudah asapnya membungkus, pesawat itu sudah nggak bisa terbang lagi. Nah, sehingga ada kombinasi antara yang di ground, yang membakar pemadam dan sebagainya, dengan informasi dukungan dari yang di atas, misalnya waterbombing. Dan waterbombing pun itu harus tempat yang cocok gitu.
Kenapa? Karena pergerakan angin dan sebagainya kan bergerak. Karena saya pernah ngalami di Palembang. Jadi di sebelah saya itu kebakaran harus dipadamkan karena angin pasangan mudah sekali berubah. Justru kami yang mandi dari. Oh. Iya. Oh gitu. Iya, itu pun ada sehingga betul-betul harus tepat. Harus tepat titiknya ya. Titiknya tapi itu. untuk mencari titik tepat itu juga tidak mudah ya berarti. Tidak mudah ya, karena kan pergerakan. Makanya harus ada monitoring itu tadi. Sekarang posisinya di mana nih? Apalagi untuk gambut. Iya. Karena apa? Dia tidak kelihatan itu. Ada di mana kemudian titik apinya. Bagaimana memastikan bahwa itu titik api kalau misalnya memang orangnya sudah di darat? Misalnya kan kan ada dua teknik ya, Prof, dari atas, kemudian dari harus tetap ditembak lagi oleh orang yang di darat. Tapi memastikan bahwa titik itu adalah titik api yang tepat itu bagaimana, Prof? Ya kita belajar ya dari pengalaman teman-teman di lapangan. Biasanya ada seperti asap putih kecil itu pada posisi tertentu. Dan dia sudah mulai hitung, ini tadi kebakaran di sini. Berarti kalau di situ pukul sekian dengan sekian berarti paling tidak sudah di sini. Nah itu baru akan kelihatan real ketika menjelang maghrib. Itu kelihatan merah itu. Nah dengan begitu kita sudah temukan. Dan jangan sekali-sekali coba ketika selesai kebakaran gambut kita masuk. Itu kita bisa jeblos itu. Jeblos tuh maksudnya? Kaki kita bisa masuk ke dalam itu. Ya karena itu kan tumpukan biomasa ya. Ada yang jadi cukup bahaya juga dong ya, Prof. Saya aja pernah merasakan itu di lapangan. Dikira sudah mati, tapi terus kemudian tidak aman untuk dijalankan. Betul. Nah, termasuk yang kemarin tidak perkirakan, ternyata benar. Jadi itu kami pantau dengan menggunakan drone thermal kamera. Jadi kita ingin lihat ini kan sudah seperti Mbak bilang tadi, sudah padam nih, kita pulang yuk, gitu kan ya. Ternyata apa? Di situ di bawahnya itu masih ada merah-merah bawah. Itu kelihatannya tapi lewat satelit atau pakai drone? Pakai drone. Pakai drone thermal kamera untuk mendeteksi tadi. Iya. Itu di mana titiknya? Itu cukup akurat tapi. Makanya dulu kan kita pakai yang seperti biasa, tradisional lah. Tapi dengan ada drone, dengan pakai thermal kita bisa tahu. Sehingga ketika pemadaman berlangsung itu nuntun, Pak jangan lewat situ, lewat sini, karena di situ kelihatan dan sebagainya. Nah artinya apa? Pemadaman itu tidak tuntas. Karena masih menyisakan sumber api itu di bawah ini. Nah, karena ini khas di gambut ini, karena biomasa. Itu berarti memang tidak mati sama sekali ketika dipadamkan, atau sudah mati bisa hidup lagi? Enggak. Dia berarti saya bilang dia belum tuntas. Dia karena berada di bawah, mestinya dia itu tidak cukup hanya semprot-semprot begitu, tapi dia harus direndam. Cara yang paling baik sudah direndam. Tapi karena air susah, sehingga banyak teman-teman itu menggunakan apa yang disebut dengan sunbut, suntikan gambut. Jadi ada semacam besi lah atau apa yang bolong gitu ya. Kemudian ditusuk di beberapa titik itu, ujungnya kemudian ditekan ke dalam gambut itu. Nah, barulah kemudian dipush dengan tenaga pakai pompa dan sebagainya airnya. Sehingga harapannya nanti ketika dia masuk ke bawah itu airnya keluar dari sini. Jadi itu benar-benar harus banyak air dan harus tepat gitu ya. Itu dia masalahnya. Jadi PR-nya dengan titik yang sebanyak ini, dengan situasi air yang kurang karena kering, ini menjadi tantangan begitu kira-kira. Kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti apa yang sudah dilakukan dan menurut Prof itu efektif atau tidak sih dengan kondisi saat ini di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham, kami masih akan kembali usai jeda.